Kesuksesan seseorang tidak bisa dicontek, karena setiap orang adalah berbeda, memiliki background yang berbeda, orang yang ditemui berbeda, perjalanan hidupnya berbeda. Tapi dari orang sukses, kita bisa belajar atau mengambil insight, yaitu bagaimana caranya mereka mengatasi setiap kesulitannya dan menuju kesuksesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mengambil pelajaran dari Fatimah Az-Zahra, seorang pengusaha sukses beromset miliaran rupiah asal Lebak Banten yang pernah makan bekas makanan kucing. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Fatimah Az-Zahra lahir pada 13 September 1982 di Lebak, Banten. Merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya meninggal saat ia baru lulus SD. Ia dibesarkan dengan kekurangan secara finansial. Bukan perjuangan yang mudah untuk Fatimah hingga sampai ke titik ini. Sejak kecil, ia tinggal di panti asuhan. Pada waktu SMA, ia sekolah di pesantren yatim Asy-Syafi'iyah, Jakarta Timur, di bawah asuhan Ibu Tuti Alawiyah. Saat remaja, ia sempat mengalami hal yang sangat menyedihkan. Saat itu ia berpuasa karena tidak memiliki apapun untuk dimakan. Selama berpuasa berhari-hari, Fatimah hanya sahur dan buka puasa dengan air mentah. Suatu saat ia sudah sangat lapar, dan Fatimah berdoa dengan tulus kepada Allah agar diberikan makanan untuk berbuka puasa dari mana saja. Karena ia sangat yakin bahwa Allah Maha Kuasa memberikan rezeki dari mana saja. Dan tiba-tiba ada kucing yang membawa ikan besar yang masih utuh dan kucing tersebut kaget melihat Fatimah. Sehingga kucing tersebut pergi meninggalkan ikan yang masih utuh tersebut. Lalu, ikan tersebut dibakarnya agar bisa dimakan untuk berbuka puasa. Pada awal tahun 2000, Fatimah sempat bekerja di PT Martel Jakarta 1. Ia kemudian mencoba berbisnis dan mengalami beberapa kali kegagalan. Namun, kegagalan demi kegagalan tak menyurutkan semangatnya. Tapi, justru sebaliknya, kegagalan tersebut dijadikannya sebagai ilmu dan pengalaman berharga. Fatimah adalah perempuan yang haus ilmu. Berbagai buku bisnis dan buku-buku kesehatan menjadi lalapan yang sangat dinikmati. Awal mula ia bisa memiliki perusahaan beromset ratusan miliar seperti saat ini, yaitu pada saat Fatimah sudah berkeluarga, ia menderita suatu penyakit yang cukup berat, yang mengharuskannya untuk operasi. Akan tetapi, kondisi keuangannya sangat sulit, karena jangankan untuk berobat, bisa makan sehari-hari saja sudah bagus. Lalu, untuk bisa mengobati penyakit itu, ia coba untuk mempelajari tentang ramuan herbal yang dipelajarinya dari internet, yaitu ia mempelajari daun-daunan, minyak-minyakan, dan sebagainya. Dan Allah berikan kesembuhan kepadanya melalui perantara ramuan herbal yang diraciknya tersebut. Setelah merasakan khasiat dari herbal tersebut, ia menceritakan pengalamannya di berbagai media sosial. Pada saat itu, ia menceritakannya di Agromart, Agromania, grup-grup di internet, blog-blog, dan sebagainya. Dari situ, banyak permintaan untuk dibuatkan ramuan herbal bagi orang-orang yang memiliki sakit yang sama dengannya. Salah satu dari ramuan herbal tersebut yaitu Virgin Coconut Oil. Karena manfaatnya sangat banyak, bukan hanya untuk kesehatan saja, tapi juga untuk kecantikan. Bahkan, ada permintaan untuk dibuatkan sabun kecantikan yang tidak mengandung deterjen, tapi berbusa dan bersih. Akan tetapi, pada saat itu ia tidak memiliki modal. Mereka-mereka yang order lah yang menjadi pemodalnya. Lalu, ia buatkan sampel sesuai permintaan dan ternyata cocok.
dan mereka juga yang memberikan modal agar bisa memproduksi yang dibutuhkan tersebut. Dari situ, jumlah konsumen semakin banyak, dan ia memiliki keuntungan yang banyak, sehingga bisa menjadi modal untuk diputar kembali, sampai akhirnya bisa menjadi besar. Setiap orang dianugerahi kehebatan yang berbeda-beda oleh sang pemilik hidup. Tugas manusia adalah menyadari anugerah tersebut dan berani untuk memaksimalkannya. Mengingat fitrah manusia adalah ingin selalu bergerak dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya, ucap Fatimah. Dari kegigihan tersebut, Fatimah kini sudah menikmati hasilnya. Produk Batrisya Herbal telah tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki omset ratusan miliaran rupiah setiap tahunnya. Bahkan, sejumlah artis terkenal kini sudah mampu digandeng Batrisya Herbal. Di antaranya Olla Ramlan, Okky Setiana Dewi, Meisya Siregar, Fairuz Arafik, Richa Iskak, dan lainnya. Yang awalnya dari tidak memiliki modal, tahun pertama sudah memiliki keuntungan sekitar 10 jutaan per bulan. Tahun kedua sekitar 50 jutaan per bulan. Tahun ketiga ratusan juta per bulan. Tahun keempat masih ratusan juta per bulan. Dan tahun kelima sudah mulai di angka miliaran. Tahun keenam masih di angka miliaran. Tahun ketujuh sudah puluhan miliar. Tahun ke-8 masih puluhan miliar. Dan tahun ke-9 sudah ratusan miliar per tahun. Fatimah pun berharap dengan buku omset miliar tanpa modal yang berisi cerita hidupnya bisa memotivasi banyak orang. Apalagi kondisi rakyat Indonesia yang terpuruk di tengah pandemik saat ini. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar kisah inspiratif dari seorang pemuda yang sangat soleh, seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, seorang pemuda yang tidak terkenal di bumi, namun sangat terkenal di langit. Sosok pemuda tersebut yaitu Uwais Al-Qarni. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang memiliki sakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, yaitu ibunya mengatakan kepadanya bahwa mungkin umurnya tak lama lagi, dan ibunya minta diusahakan agar dapat mengerjakan ibadah haji. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan?
Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi, karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dan dia dibesarkan di Yaman. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa ke kuburannya, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatnya, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dengan jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya."
Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini, tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya, mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihatlah ke atas sebagai motivasi, bukan untuk jadi rendah diri. Dan lihatlah ke bawah agar lebih bersyukur, bukan agar menjadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar dari kisah Qarun, yaitu kisah seorang manusia sombong, kufur, cinta dunia, yang ditenggelamkan oleh Allah beserta harta bendanya ke dalam tanah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Harta karun dalam bahasa Indonesia adalah frasa yang digunakan untuk menjelaskan harta tak bertuan dan terpendam dalam jumlah besar. Frasa tersebut tak terbentuk begitu saja, tetapi diambil dari nama seorang Yahudi, yaitu Qarun. Menurut Ibnu Ishaq, Qarun adalah paman Nabi Musa, sementara menurut A'mashi dan lainnya, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imron adalah kakak dari ayah Qarun yang bernama Yasar. Baik Nabi Musa maupun Qarun adalah keturunan Nabi Yakub. Qarun dikenal sebagai seorang yang kekayaannya sangat melimpah ruah. Namun, sebelumnya, hidup Qarun sangat miskin. Dia tidak mampu menafkahi anaknya yang jumlahnya sangat banyak. Bosan dengan keadaannya, Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 76, dikisahkan bahwa Qarun pernah pamer kekayaannya. Saat itu, dia keluar dengan pakaian sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun sayang, setelah keinginannya menjadi kaya raya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong. Qarun mabuk dan terlena dengan kekayaannya. Janji Qarun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sesama setelah menjadi kaya kandas. Dia mendurhakai Allah
dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Qarun tidak mengindahkan nasihat para mukmin yang memintanya untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat harta kekayaan yang diberikan. Selain itu, memanfaatkan hartanya dalam hal yang bermanfaat, kebaikan, dan kegiatan lainnya yang halal, karena semua itu adalah harta Allah. Namun, ia menolak dan berkata dengan pongah, seperti dikutip dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 78. Sesungguhnya, aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Para mukmin kemudian berkata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara, orang fakir yang melihat kejadian tersebut mendukung ucapan Qarun. Semoga kiranya kita mempunyai harta seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya, ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran mensejajarkannya pengkhianatan Qarun ini dengan penolakan Fir'aun Ramses II atas ajaran Tauhid yang dibawa Musa, seperti disebut dalam surah Al-Mu'min ayat 23-24. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Lalu, Nabi Musa mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena, menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitan dengan siapapun. Tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qarun pun berani memfitnah Nabi Musa. Dia mengupah seorang wanita agar mengaku telah berbuat serong dengan Nabi Musa. Ketika seluruh Bani Israel telah berkumpul, Qarun berkata, wahai Bani Israel, ketahuilah, Musa yang kalian anggap sebagai nabi dan orang baik itu sebenarnya tidak demikian. Bahkan, dia telah menghamili wanita ini. Nabi Musa merasa sedih dan langsung berdoa agar Allah menampakkan kebenaran sesungguhnya, bahwa semua yang dituduhkan tersebut adalah fitnah belaka. Allah menunjukkan kekuasaannya. Lidah perempuan yang disuruh berbohong tersebut keluh, dan dia pun akhirnya mengucapkan cerita yang sebenarnya, bukan kata-kata bohong yang sudah disiapkan sebelumnya. Musa tidak berbuat apa-apa dengan saya. Dia orang baik. Saya diupah oleh Qarun untuk mengatakan bahwa saya dihamili oleh Musa. Mendengar itu, Nabi Musa segera sujud sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah. Kisah ini menjadi sebab turun Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 69. Tidak berhenti di sana, Qarun juga menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Qarun lalu berdoa, wahai dewa penguasa jagat raya, matikan Musa saat ini juga. Namun, Nabi Musa tidak meninggal. Beliau tetap hidup dan berdiri tegak. Nabi Musa kemudian berdoa, wahai bumi, telanlah si Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga. Tidak lama kemudian, bumi berguncang, dan seketika bumi terbelah, sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi, seperti didokumentasikan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 81. Maka, kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka, tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan, tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong dan menahannya dari bencana itu. Al-Quran juga mengisahkan hal ini di dalam surah yang lain, yaitu Al-Ankabut ayat 39-40.
tempat di mana Qarun dan seluruh kekayaannya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ini berada di sebuah tempat yang kini dikenal dengan sebutan Danau Qarun. Namun, tidak ada satupun kekayaan Qarun yang tersisa, selain puing-puing istananya yang bernama Qasru El Qarun, yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di pinggir Tasik Qarun, kota Fayum, yang tidak terlalu jauh dari Kairo, Mesir. Setelah menyaksikan kejadian yang menimpa Qarun, bertambahlah keimanan orang-orang Bani Israel kepada Allah. Benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, ujar mereka. Kisah Qarun ini mengajarkan kepada kita tentang bahaya sifat kufur, cinta dunia, dan sombong. Allah mengingatkan agar kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat kekayaan yang kita miliki. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menegaskan bahwa dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik, uswah hasanah. Karena itu, setiap Muslim harus mengetahui kisah hidup atau biografi Nabi Muhammad agar bisa meneladaninya dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar sejarah singkat tentang kelahiran seorang manusia yang telah membebaskan manusia dari jahiliyah musyrik kepada cahaya taufik, yaitu Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 kalender Romawi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, di mana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Nama Nabi Muhammad bukanlah pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat, seperti tercantum dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika mengandung dan menginformasikan bahwa anaknya yang berada di dalam kandungan itu adalah pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek Abdul Muthalib. Dia mendapatkan inspirasi nama Muhammad dari mimpinya. Jadi, pada saat cucunya lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya, mengapa dinamakan Muhammad? Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya,
Aku sangat ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Karena secara bahasa Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Diriwayatkan bahwa banyak kejadian ajaib dan luar biasa terjadi baik pada saat-saat sebelum dan setelah Nabi Muhammad lahir. 1. Hancurnya pasukan Abraha. Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah, yakni tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasan Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun, Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Saat itulah Allah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1-5. 2. Istana Kisra berguncang. Sebagaimana yang diungkap Mahzum bin Hani al-Mahzumi, pada malam kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Dikabarkan pula, seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mumizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. 3. Kaum jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, kaum jin tidak bisa lagi mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dilansir Al-Quran Surah Al-Jin ayat 8-9. Padahal sebelumnya, mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru amal dan tukang sihir. Namun, setelah Nabi Muhammad lahir, Allah meminta langit dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi mendengarnya. Diriwayatkan, tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat, iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ternyata, dari hasil pengamatan mereka, ditemukan bahwa kota Mekah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancarkannya ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. 4. Keajaiban yang menimpa Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah ibu persusuan Nabi Muhammad. Kala itu, rombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah As-Sa'diyah yang diantar oleh suaminya beserta bayi mungilnya. Namun, 2 hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya, bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapatkan upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi, karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa.
Tak sampai di situ. Begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan, unta yang ditumpangi mereka, yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu, keberkahan pun berlimpah. Tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad. Masih banyak lagi peristiwa lainnya, seperti bersujudnya berhala-berhala, terdengar suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung-burung seakan memberi salam, kejadian Aminah yang sama sekali tak merasa letih setelah melahirkan Nabi Muhammad, datangnya para wanita mulia mendampingi persalinannya, kondisi bayi seperti yang sudah dihitan dan sebagainya. Itulah sekilas tentang kelahiran Nabi Muhammad. Beberapa peristiwa mengagumkan yang menyertainya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta kelak hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya. Tentu, kecintaan kepadanya tak berhenti sampai di situ, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kecintaan kepada Allah dan ketaatan terhadap agama yang diajarkannya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 31. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak muda yang baru merintis usaha, percaya dirilah, rintis usahamu dengan selalu berinovasi, selalu ingin mencari tahu hal baru, selalu berjuang dan semangat dalam membangun usaha, serta terapkan 5 hal dalam hidup agar mampu sukses dalam setiap hal, yakni see, watch, observation, learn, and action. Jangan mengukur semua hal dengan materi. Di saat muda, perbanyaklah pengalaman dan jejaring pertemanan. Kegagalan itu jangan dijadikan penyesalan, akan tetapi jadikan kegagalan tersebut menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mengambil pelajaran dari Aswin Yanuar, seorang pengusaha properti sukses beromset miliaran yang viral karena sedekah gila. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Aswin Yanuar lahir pada tanggal 7 Januari 1989. Lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan. Aswin kecil tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir Kali Sidoarjo, Jawa Timur. Saking miskinnya, Aswin dan ketiga saudaranya sering makan dalam satu piring agar makanan cukup untuk bertiga. Saat sekolah dasar, orang tuanya kerap tidak ada biaya untuk membeli seragam baru saat kenaikan kelas. Menyiasati kesulitan itu, ibunya menjahit baju dan tas sang kakak untuk dipakai oleh Aswin. Lalu, jika ke sekolah sering sekali tidak ada uang jajan. Ayahnya berprofesi sebagai sopir, sehingga sangat sulit untuk membangun rumah yang layak bagi istri dan ketiga anaknya saat itu. Jangankan untuk membangun rumah, gaji ayahnya hanya mampu untuk membiayai kehidupan sehari-hari keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Aswin dewasa bertekad untuk merubah nasib keluarganya. Aswin mengawali karirnya di dunia entertain. Ia pun merantau dari Surabaya ke Jakarta untuk menjadi bintang film dan model. Berbagai sinetron pun pernah dibintanginya,
Seperti sinetron Yasmin, memerani tokoh Paing sebanyak 22 episode, dan peran pendukung di sinetron Dewi sebagai Udin selama 15 episode. Tahun 2006 sampai 2009 sebagai pembawa acara talk show 2 pada salah satu TV swasta. Setelah menikah dengan seorang wanita bernama Claudia Harida, Aswin memilih untuk hengkang dari dunia entertain, karena menurutnya di dunia entertain itu godaannya sangat banyak. Setelah tidak lagi di dunia entertain, Aswin akhirnya beralih profesi kerja serabutan, yaitu mulai dari supir, menyediakan jasa persewaan mobil, sampai jualan risol dan gorengan di pinggir jalan pun, asalkan itu halal akan dilakukannya. Saat itu juga, ada orang yang lepas adop kucing beserta kandang dan peralatan kucingnya dengan harga sekitar 8 jutaan dijual ke Aswin. Karena Aswin pecinta kucing, maka kucing beserta kandang dan peralatannya dibeli olehnya dari uang hasil dari dunia entertain. Lalu, kucing dan kandang serta peralatannya dijual dengan cara diecer. Dan ternyata hasilnya lumayan, sehingga bisa diputar kembali untuk dijadikan modal usaha di bidang breeder kucing. Aswin dan istri pernah berada di titik terbawah yang tidak bisa dilupakan oleh mereka, yaitu sampai harus menggadaikan sertifikat tanah, pinjam uang ke warung-warung, dan tidak ada yang percaya, sehingga tidak ada yang mau meminjamkan uangnya. Sampai perhiasan emas habis dijual dan tabungan pun habis. Setelah itu, Aswin dan istri pindah ke Surabaya, ke kota kelahirannya. Pada saat itu, orang tua Aswin menjadi pengembang tanah di Surabaya, dan Aswin ikut membantu untuk menjadi marketing penjual tanah tersebut. Setelah anaknya yang ketiga lahir, pada saat itu Aswin melihat ada tanah dijual di lokasi yang bagus, dengan harga yang murah. Lalu, Aswin menawarkan ke kakak dan ibunya. Setelah survei, ibu dan kakaknya tidak mau membelinya. Akhirnya, Aswin melobi pemilik tanah untuk bisa membeli tanah tersebut dengan DP 10 juta dari uang sisa hasil jual kucing. Dan Aswin pun berhasil menjual tanah tersebut sehingga uang hasil penjualannya diberikan ke pemilik tanah dan sisanya diambil olehnya sebagai keuntungan dari menjualkan tanah tersebut. Kini, bisnisnya semakin berkembang, dan Aswin mendirikan perusahaan bernama PT Maswindo Bumimas yang bergerak dalam bidang properti dan kontraktor yang menawarkan rumah mewah dengan harga terjangkau. Rancangan rumah yang dibuat olehnya banyak diminati dari kalangan artis, seperti Tantri Kotak, Nikita Mirzani, dan Rizky Bilar. Menurutnya, dirinya kini menjadi terkenal di bidang properti karena desain arsiteknya yang bagus, unik, serta out of the box, sehingga klien puas memakai jasa PT Maswindo Bumimas. Dan desain arsitek karyanya menjadi viral bahkan ribuan orang saat ini menyukai desain-desain tersebut. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Aswin dalam mengembangkan bisnis propertinya, hingga kini memiliki omset miliaran rupiah. 1. Desain yang bagus. Aswin mencontohkan kenapa desainnya viral dan banyak disukai kalangan artis. Dirinya mampu membangun rumah dengan lahan 5 kali 20 meter, ada kolam renangnya. Begitu juga dengan lahan 7 kali 12 meter. Inilah karya-karyanya yang menarik dan disukai, sehingga ribuan orang memintanya untuk mendesain propertinya yang akan dibangun. 2. Rumah gratis. Hal yang menarik, Aswin suka memberikan rumah gratis serta merenovasi rumah gratis untuk masyarakat kurang mampu, serta membagi-bagikan giveaway selama bulan Ramadan 2021 dengan nilai ratusan juta, bahkan sampai puluhan miliar. Dalam hal ini, Aswin mencoba mengedukasi masyarakat dengan ilmu ikhlas untuk dapat gemar membantu sesama, dan Aswin berbisnis tanpa menggunakan pinjaman bank. 3. Giveaway. Setiap Jumat malam melalui media Instagramnya, Aswin memberikan giveaway senilai ratusan juta, dan uniknya, giveaway tersebut dipilih secara acak. Namun, jika ingin mengikuti giveaway tersebut, bisa follow di Instagram Giveaway Rakyat.
sehingga orang yang melihat media sosialnya pasti dibuat berdecak kagum, sehingga penggemarnya menjamur di seluruh Indonesia, sampai menyebutnya sebagai papa online. Gimana? Tertarik untuk ikut giveaway? Atau ingin mengikuti jejak Aswin Yanuar menjadi pengusaha sukses agar bisa memberikan giveaway? Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bambo. Era global yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan segudang kemudahan. Namun, di sisi lain juga memunculkan berbagai mudorot yang kian tak terbendung. Fenomena pesan hoax berantai dan hate speech secara masif menggurita dan memenuhi akun media sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar dari kitab Nasha'ihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani tentang 10 resep pencuci dosa dan obat penyakit hati. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kebebasan berpendapat dan berekspresi ditafsirkan secara sempit dan sepihak dengan menebar kebencian di media sosial. Inilah fenomena gaya baru keringnya hati sanubari dari nilai-nilai luhur kemanusiaan dan cahaya Allah, sehingga yang dikedepankan adalah prasangka dan nafsu sesaat yang membelenggu, bukan pemupukan tradisi tabayun yang dapat mencerahkan. Hati dalam khasanah Islam memiliki posisi yang mulia. Apabila hati seseorang baik, maka segala yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika hatinya buruk, maka segala yang dilakukannya juga adalah keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati." Hadis riwayat Muslim. Dapat dipahami bahwa hati memiliki kedudukan sebagai kompas dalam menentukan munculnya suatu tindakan. Hati yang suci dan bersih akan menjauhkan dari segala bentuk keburukan, sehingga diperlukan sebuah formula agar hati senantiasa bersih dan terhindar dari penyakit hati. Resep tersebut dapat kita temukan dalam kisah yang dialami oleh Hasan Basri. Dikisahkan, Hasan Basri berkata, "Pada suatu hari, aku mengelilingi kota Basrah dan pasarnya bersama seorang pemuda ahli ibadah. Di tengah perjalanan, bertemu seorang tabib. Dia duduk di sebuah kursi yang di hadapannya ada banyak orang, laki-laki maupun wanita, serta anak-anak yang semuanya membawa botol berisi air. Setiap orang dari mereka bermaksud meminta obat yang tepat bagi penyakit yang mereka derita. Selanjutnya, majulah seorang pemuda yang ahli ibadah itu kepada tabib tersebut, lalu berkata, 'Wahai tabib, apakah engkau mempunyai ramuan obat yang dapat membersihkan dosa dan mengobati penyakit hati?' Tabib tadi berkata, 'Punya.' Pemuda tadi berkata lagi, 'Tolong berilah aku obat tersebut.' Kemudian, tabib tersebut menjawab, 'Ambillah 10 resep dariku berikut ini. 1. Ambillah akar pohon kefakiran dan akar pohon ketawaduan. Kefakiran
adalah merasa diri tidak mempunyai apa-apa, karena semua hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tawadu adalah sikap rendah hati dan tidak sombong. 2. Masukkan akar taubat ke dalamnya. Taubat adalah merasa bersalah, sehingga memohon ampunan dan berjanji tidak mengulangi keburukan lagi. 3. Masukkanlah ketiga unsur itu ke dalam lesung ridho, yaitu sikap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada dan senang hati. 4. Tumbuklah sampai halus dengan alu qanaah, yaitu sikap penerimaan dan merasa cukup. 5. Masukkan semua itu dalam panci takwa, yaitu menjalankan segala sesuatu yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 6. Tuangkan air malu ke dalamnya, yaitu malu untuk berbuat kejelekan yang menghantarkan kepada kehinaan. 7. Didihkan semua itu dengan api mahabbah, api cinta yang memunculkan kecenderungan hati untuk selalu dekat dengan yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Tuangkan semua itu ke dalam mangkok syukur, yaitu pengakuan dan ucapan terima kasih atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Dinginkan apa yang di dalam mangkuk itu dengan kipas raja, yaitu mengharapkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Minumlah semua itu dengan sendok pujian, yaitu totalitas pengakuan terhadap segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefakiran dan ketawaduan diibaratkan dengan sebuah pohon, sebab keduanya merupakan sesuatu yang tinggi nilainya di sisi Allah. Adapun akar berfungsi sebagai faktor hidupnya sebuah pohon. Maknanya adalah carilah faktor-faktor yang bisa menjadikan seseorang mampu menerima kefakiran secara ridho dan mampu bersikap tawadu, sebab keduanya amatlah tinggi nilainya di sisi Allah. Ibnu Atha berkata, tawadu akan menjadikan seseorang mudah menerima kebenaran. Ibnu Abbas berkata, termasuk kategori tawadu adalah seseorang mau minum dari sisa air minum saudaranya. Al-Qushairi berkata, kefakiran adalah simbolnya aulia, para wali. Permatanya asfiya, orang-orang yang berhati bersih, dan merupakan sesuatu yang Allah pilihkan untuk hamba-hamba pilihannya dari atuqiyah, mereka yang bertakwa, dan anbiya, para nabi. Abu Abdullah Al-Qurashi berkata, hakikat mahabbah, rasa cinta, adalah memberikan semua yang engkau miliki kepada pihak yang engkau cintai, hingga tidak bersisa sedikit pun. Raja, penuh harap, adalah merasa senang dengan adanya karunia Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa raja adalah meyakini luasnya rahmat Allah. Jika resep tersebut dapat dilaksanakan, maka akan menyelamatkan diri dari berbagai jenis penyakit hati dan musibah di dunia dan di akhirat. Manusia kekinian sering menafikan hati dan gegabah dalam bertindak. Dengan resep tersebut, semoga menjadi bahan refleksi dan renungan demi terwujudnya pribadi insan kekinian yang berkualitas. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak adalah cerminan orang tua. Apa yang kita harapkan padanya bergantung pada cara kita memperlakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Kali ini kita akan belajar cara mendidik anak secara Islami. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Seorang anak mampu menambah kesempurnaan sebuah keluarga. Tak heran jika kehadirannya pun dinanti-nantikan setiap pasangan suami istri. Kelak, sosok anak inilah yang akan menjadi penerus kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, saat dikaruniai seorang anak, tak bisa dipungkiri akan ada banyak lika-liku yang terjadi. Terkadang, kesabaran dan ketelatenan diuji saat orang tua mengasuh anak. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa beban tanggung jawab dalam mendidik anak berada di pundak orang tua. Oleh sebab itu, sangat penting bagi orang tua untuk bisa menerapkan pola pendidikan yang tepat bagi anak mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Anak adalah titipan Allah yang kelak ketika sudah dewasa akan lepas dari orang tuanya dan hidup mandiri. Oleh sebab itu, orang tua harus membekali anak mereka dengan keimanan kuat dan aturan serta prinsip tegas dalam menjalani kehidupan. Begitu pula bekal pengetahuan dan pengajaran. Dalam Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan rujukan dalam pendidikan anak secara Islam, terdapat metode serta cara untuk mendidik dan membentuk karakter anak. Cara mendidik anak pun disesuaikan dengan kematangan berpikir dan usia anak. Pendidikan yang didasarkan pada kasih sayang dan lemah lembut membuat anak memiliki pribadi yang toleran dan peka. Dalam menegur anak, Rasul mencontohkan untuk memukul tanpa bermaksud melukai. Memukul di sini dilakukan pada area yang tidak merusak fungsi tubuh dan syaraf. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut merupakan 4 tahapan cara pendidikan anak secara Islami. 1. Mendidik anak usia 0-6 tahun. Anak pada usia 0-6 tahun adalah anak usia golden age atau usia emas. Pada masa ini, perkembangan anak sangat cepat dan harus dirangsang dengan tepat. Stimulus dengan menggunakan mainan edukasi sangat dianjurkan. Selain itu, berikan kasih sayang, bangun kedekatan dengan anak dan bertutur kata lembut kepada mereka. Buat anak merasa aman dan nyaman. Jangan pernah biasakan memukul anak ataupun memarahi anak. Dan mulai mengenalkan dasar-dasar Islam pada anak serta perdengarkan murotal Al-Quran setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk menanamkan rasa cintanya pada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah. Dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. 2. Mendidik anak usia 7-14 tahun. Pada usia ini, mulai kenalkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Mulai latih anak untuk mendirikan sholat 5 waktu. Berikan sanksi jika anak tidak mendirikan sholat. Jika sanksi berupa pukulan, maka jangan berikan pukulan menyakitkan. Selain itu, mulai pisahkan tempat tidur mereka. Suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 495.
3. Mendidik anak usia 15-21 tahun. Di masa ini, anak cenderung mulai memberontak. Hal ini dikarenakan anak memasuki masa pubertas. Gunakan pendekatan yang baik dan halus ketika anak melakukan kesalahan. Bangun rasa nyaman anak, sehingga anak menganggap sebagai sahabat. Jika memiliki saudara, hendaknya saat memarahi atau menghardik anak, tidak di depan saudara mereka. Hal ini agar mereka tidak jatuh harga dirinya. 4. Mendidik anak usia 21 tahun ke atas. Pada masa usia ini, anak mulai diberikan kepercayaan dan kebebasan. Namun begitu, kebebasan yang diberikan tetap harus memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab dan tidak menyalahi peraturan. Orang tua memiliki peran untuk mengarahkan ketika anak mengalami kesulitan dan memantau mereka. Berikan kebebasan anak untuk membuat keputusan. Mendidik karakter anak sesuai sunnah. Dalam perspektif Islam, karakter berkaitan dengan akhlak. Pendidikan moral dan etika merupakan unsur penting dalam membangun anak yang berkarakter. Bagaimana seorang anak berkembang dan karakter mereka ditentukan oleh pola pendidikan dalam lingkup keluarga. Membangun karakter anak yang berakhlakul karimah tidak bisa hanya dengan mengandalkan pendidikan formal saja. Namun, bagaimana cara orang tua mampu mendidik, mengawasi, dan memberikan teladan kepada anak sangat berpengaruh dalam mencetak generasi yang unggul. Dengan menerapkan pola mendidik anak secara sunnah, tak hanya membangun fisik, mental, tapi juga spiritual dan interpersonal yang baik. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah hidayah yang berisikan instrumen-instrumen tentang akidah, hukum, kisah, janji, ancaman, dan hal lain yang bertujuan untuk menuntun manusia kepada tauhid dan kemaslahatan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang 7 fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Salah satu bentuk mukjizat Al-Quran yang menjadi penting untuk dikaji pada zaman modern ini adalah al-izaz al-ilmi atau mukjizat sains, yaitu mukjizat Al-Quran karena kemampuannya menyingkap rahasia fenomena-fenomena alam semesta yang terbukti kebenarannya melalui sains modern. Dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 190-191, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Dua ayat di atas menjelaskan tentang kebesaran Allah, bahwa kebesarannya dapat dibuktikan melalui adanya alam semesta, yang termasuk orang berakal, ulul albab, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah
mereka yang dapat membuktikan keberadaan Allah melalui penelitian terhadap ciptaannya. Al-Quran adalah sumber ilmu yang berada pada tataran filosofi, bukan pada tingkat teori ilmu pengetahuan. Maka, Al-Quran bukanlah sumber langsung teori ilmiah. Kitab ini tidak pernah berbicara secara cukup terperinci, atau bahkan sangat teknis mengenai fenomena alam. Ayat-ayat di dalamnya hanya memberikan motivasi kepada kita untuk mengamati dan memahami alam. Al-Quran mendorong manusia untuk memperhatikan dan melakukan penelitian terhadap alam semesta dan tema-tema yang ditawarkan. Namun, seiring ilmu pengetahuan kian berkembang, semakin banyak fakta sains di dalam Al-Quran terbukti. Fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan Al-Quran bukan karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan. Dilansir dari detik.com, berikut ini 7 fenomena alam yang tercantum dalam Al-Quran. 1. Pertemuan dua laut yang airnya tidak menyatu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. 2. Api di dasar laut. Seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Sebagovich, dan Yuri Badanov, seorang ilmuwan asal Amerika, menemukan fenomena api di dasar laut. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6. Dan laut yang di dalamnya ada api. 3. Garis edar tata surya. Tata surya merupakan bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijak hanya salah satu planet yang ada di tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. 4. Ledakan raksasa. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Peristiwa ini disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? 5. Terbentuknya air hujan. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini. Dalam surah Ar-Rum ayat 48-49, Allah dialah yang mengirim angin,
Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. 6. Sungai di dasar laut. Ilmuwan asal Prancis, Jacques Cousteau, menemukan fenomena sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida, karena air yang mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pohon. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 53 menjelaskan fenomena ini. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak ditembus. 7. Sidik jari manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Galton akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880. Kesempurnaan jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat 3, yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya, kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Masih begitu banyak fakta sains dan pengetahuan yang bahkan jarang kita ketahui sudah tercantum dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk yang paling dimuliakan Allah, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan olehnya. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Manusia bahkan bisa lebih mulia dari para malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Namun juga dapat lebih rendah dari binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar tidak terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang 9 keturunan setan beserta tugasnya. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya, iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak, lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam Al-Quran, surah Yasin ayat 6 ditegaskan, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam
karena dendam kesumat yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah. Bahkan, ibadahnya melampaui para malaikat. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Allah yang terkutuk. Iblis disuruh Allah sujud kepada Adam, tapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan, para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia dari Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Allah selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Bahkan, menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar daripada kepada Nabi Adam sendiri. Pertimbangannya karena iblis diciptakan dari api, anak cucu Adam dari air, sementara Adam dari tanah liat. Sisi kontradiksi api dengan air lebih besar daripada dengan tanah liat. Iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman. 4 diantaranya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 119 sebagai berikut. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Dan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Dalam buku Nasaihul Ibad, Menjadi Santun dan Bijak karya Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa anak keturunan setan itu ada 9. Berikut ini nama keturunan setan dan tugasnya masing-masing. 1. Zalitun. Setan Zalitun bertugas menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual beli dengan menyuruh untuk melakukan penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencurangi timbangan atau takaran, dan bersumpah palsu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan yang bertugas menggoda penghuni pasar namanya bukan Zalitun, melainkan Zalanbur. Akan tetapi, dalam kamus disebutkan bahwa tugas setan Zalanbur adalah menceraikan antara seorang suami dan istrinya. 2. Wasin. Setan wasin bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar, sehingga yang bersangkutan berteriak histeris, menampar-nampar pipi, dan sebagainya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan yang bertugas menggoda manusia yang tertimpa musibah agar tidak bersabar namanya bukan wasin, melainkan tabr. 3. Lakus. Setan lakus bertugas menggoda orang yang menyembah api. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setan lakus adalah nama lain dari setan lakis. Ada yang mengatakan bahwa setan lakis dan setan walhan bertugas menggoda manusia ketika bersuci dan mengerjakan sholat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa tugas ketiga setan, yaitu lakus, lakis, dan walhan ini digantikan oleh ketiga setan berikut. A'war, yang bertugas menggoda manusia agar melakukan zina. Wasnan, yang bertugas menggoda manusia sewaktu tidur agar merasa berat untuk bangun dan malas untuk mengerjakan sholat atau amal soleh lainnya.
dan Abiyad yang bertugas menggoda para nabi dan para wali Allah. 4. A'wan. Setan A'wan bertugas menggoda para penguasa untuk bertindak zalim. 5. Hafaf. Setan Hafaf bertugas membujuk dan menggoda orang untuk meneguk minuman keras. 6. Murrah. Setan Murrah bertugas menggoda orang agar asik bermain seruling atau alat musik berikut nyanyiannya. 7. Masud. Setan Masud bertugas menyebarkan berita-berita dusta lewat lisan manusia, sehingga tidak bisa diketemukan berita yang sebenarnya. Dalam riwayat lain bahwa setan yang bertugas menggoda manusia supaya menyebarkan berita dusta namanya bukan Masud, melainkan Matun. 8. Dasim. Setan Dasim berada di dalam rumah. Jika seseorang tidak mengucapkan salam sewaktu memasuki rumahnya dan tidak pernah menyebut nama Allah di dalamnya, maka setan tersebut akan menimbulkan perselisihan, sehingga akan terjadi talak, khulu, dan pemukulan. Singkatnya, setan ini selalu ingin menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain bahwa setan Dasim bertugas menggoda manusia sewaktu makan. Dia akan ikut makan jika seseorang tidak berdoa sebelum makan. Juga akan ikut masuk rumah jika sewaktu memasuki rumahnya seseorang tidak menyebutkan nama Allah. Setan ini juga akan menyelinap dalam lipatan atau saku pakaiannya jika sewaktu memakainya seseorang tidak menyebut nama Allah. 9. Walhan. Setan Walhan bertugas menggoda dan mengacaukan manusia dalam berwudu, sholat, dan dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam riwayat lain bahwa setan Walhan hanya bertugas menggoda manusia sewaktu bersuci agar menghambur-hamburkan air. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad. Beliau bersabda, sewaktu seseorang berwudu, ada setan yang selalu menggodanya. Setan itu bernama Walhan. Karenanya, selalu berhati-hatilah kalian atau waspadalah kalian terhadapnya. Adapun setan yang mengganggu manusia ketika sedang sholat, namanya khanzab. Masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia dijanjikan iblis mendapat mahkota yang tinggi. Iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Allah takkan pernah dicabut kembali, sehingga mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai anak emas Allah. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka, di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama, dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam, tapi juga menyerang orang-orang soleh dan ulama. Bahkan lebih gencar, setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Tidak sedikit mantan orang soleh dan ulama yang dijerumuskan iblis, sehingga mengalami akhir hayat yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, para ulama tasawuf mengajarkan agar tidak mudah jumawa atau memvonis buruk kepada orang lain. Sebab kita tidak akan pernah mengetahui akhir dari kehidupan kita. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah dan mendapat husnul khotimah.
Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap perkembangan dan kemajuan bisnis, tentu ada sosok yang berjasa. Mereka bisa siapa saja, jasa mereka juga bisa apa saja. Ada yang berperan memberikan uluran tangan dan bantuan, ada yang memberikan pelatihan bisnis, menjadi role model, sumber inspirasi, dan rujukan tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan mengambil pelajaran dari strategi bisnis sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bagi kalian yang pernah belajar sejarah Islam, mungkin pernah mendengar nama beliau, yaitu sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau memperoleh julukan sebagai pemilik dua cahaya atau Zu an-Nurain, karena beliau menikahi dua anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang memeluk Islam di awal masa kenabian. Utsman bin Affan adalah orang yang sangat kaya raya dan memiliki usaha niaga yang sukses. Ia juga termasuk orang yang sangat dermawan dan terhormat. Banyak dari kekayaannya yang disedekahkan untuk kesejahteraan umat. Misalnya ketika Utsman bin Affan membeli sebuah sumur milik Yahudi yang memiliki harga yang sangat tinggi, yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Di dalam berbisnis, terdapat 5 hal yang bisa kita pelajari dari strategi bisnis Utsman bin Affan, yaitu 1. Terjun langsung mengelola bisnisnya. Dengan terjun langsung untuk mengelola bisnisnya, ada keuntungan yang diperoleh dibanding dengan yang langsung membayar jasa orang sejak awal membangun bisnis. Pengalaman eksekusi langsung setiap aspeknya akan membuat pemilik bisnis lebih mudah memahami masalah kecil yang muncul saat sudah punya karyawan. 2. Mengembangkan bisnis dengan rumus sepertiga. Supaya bisnis bisa bertahan lama, pembagian keuntungannya dibagi 3. Sepertiga untuk dinikmati, sepertiga bisa digunakan untuk diputar lagi sebagai modal, dan sepertiganya untuk sedekah. 3. Tidak meremehkan walaupun sedikit. Memang tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan besar dalam sebuah usaha. Namun, ada kalanya keuntungan yang diperoleh adalah jumlah yang belum seberapa. Tapi seperti yang dicontohkan Utsman bin Affan, beliau tidak meremehkan keuntungan sekecil apapun. Tetap bersyukurlah karena masih mendapatkan keuntungan dan bukan kerugian. 4. Tidak membeli stok barang lama. Demi kualitas layanan yang terbaik, alangkah baiknya tidak membeli stok barang lama. Selain berisiko cepat rusak atau basi, konsumen juga cenderung lebih suka mencari produk yang baru. Jadi, alangkah baiknya untuk memiliki stok barang baru daripada yang lama. 5. Menjadikan satu modal menjadi 2 modal. Artinya, jika semisal kita memiliki 1 kg beras yang bisa dijual dengan harga 20.000, 1 kg beras tersebut bisa kita bagi 2, yaitu masing-masing setengah kilogram. Setiap setengah kilogram bisa dijual dengan harga 12.000. Sehingga memiliki selisih 2.000 dibandingkan harus menjual 1 kg secara langsung. Angka tersebut akan menghasilkan keuntungan lebih tinggi.
Dengan cara begini, konsumen yang dilayani pun lebih banyak. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika engkau bersedekah, engkau bukan sedang menghabiskan uang, tapi engkau sedang mentransfernya untuk dirimu sendiri di waktu yang akan datang. Dr. Muhammad Abdullah Al-Wuhaibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang manfaat dan bagaimana cara melakukan sedekah subuh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kalau ternyata orang-orang Indonesia itu terkenal dermawan. Bukan asal. Ini sebagaimana hasil riset dari World Giving Index. Riset tersebut menyebutkan kalau Muslim di Indonesia menjadi nomor 1 sebagai Muslim yang paling dermawan di dunia. Sebuah prestasi yang tentu sangat membanggakan. Ini juga sekaligus menjadi pengingat agar orang-orang, terutama Muslim, untuk selalu berbagi, sedekah, membantu sesama yang membutuhkan. Ada banyak dalil yang memerintahkan untuk bersedekah. Salah satunya dalam Al-Quran, surah At-Tolaq ayat 7. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sedekah dalam buku Macam-Macam Sedekah dan Manfaatnya oleh P. Junaidi adalah istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu sodako, yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu, sedekah juga merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak bernilai di sisi Allah. Sedekah sebenarnya tidak harus terpaku pada waktu tertentu maupun hari tertentu. Waktu-waktu yang dilakukan untuk bersedekah itu sama baiknya, tidak terkecuali dengan sedekah di waktu subuh, yaitu sedekah subuh. Mengutip buku Sapu Jagat Keberuntungan oleh Ahmad Muzakir, sedekah subuh adalah kegiatan berbagi, mengeluarkan harta untuk kebaikan bagi yang membutuhkan, mengeluarkan harta di jalan Allah yang dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh. Sedekah di waktu subuh merupakan sedekah spesial, sebab setelah sedekah dilakukan, malaikat akan langsung mendoakan supaya mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala. Sebaliknya, yang kikir didoakan supaya dibinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu salah satu berkata, Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya, ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Malaikat yang satu berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Syekh Ali Jaber juga pernah mengatakan bahwa resep dari amalannya adalah sedekah subuh. Beliau menekankan hal yang sama bahwa sedekah subuh memiliki keutamaan yang luar biasa, sebab setiap waktu subuh
tugas yang diberikan Allah pada malaikat yang turun saat itu hanyalah untuk mendoakan orang yang berinfak di waktu subuh. Masih mengutip dari sumber buku tulisan Ahmad Muzakir, perhitungan kasar antara waktu subuh dengan awal matahari terbit sangat dekat, yaitu kurang lebih 1 jam. Hal ini berarti jika kita bersedekah selepas sholat subuh, maka dalam hitungan 1 jam kemudian, malaikat mendoakan supaya infak sedekah kita digantikan. Cara Allah mengganti rezeki yang diinfakkan dengan menggantinya dalam jumlah berlipat atau melebihi angka yang kita keluarkan. Dalam menjalankan sedekah subuh, tentu umat muslim akan mendapatkan keutamaan dalam bersedekah. Dalam buku Macam-macam Sedekah dan Manfaatnya, terdapat 7 keutamaan bersedekah. Berikut ini 7 keutamaan bersedekah bagi umat muslim yang melaksanakannya. 1. Mendapatkan naungan dari Allah di akhirat kelak. Ketika hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia yang sering melakukan sedekah akan dinaungi oleh Allah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1421. 2. Menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Memberi keberkahan pada harta. Sejatinya, harta kita tidak akan pernah berkurang walau dikeluarkan untuk sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. 4. Disediakan pintu khusus untuk masuk surga. Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sodako atau pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666 dan Muslim nomor 1027. 5. Balasan berlipat ganda. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. 6. Mencegah pedagang melakukan kecurangan. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiaslah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. 7. Melindungi dari jilatan api neraka. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari 6539 dan Muslim 1016. Lantas, bagaimana cara melakukan sedekah subuh? Tidak perlu dibuat ribet dan repot. Berikut ini beberapa contoh untuk melakukan sedekah subuh. 1. Siapkan 1 kotak amal, kaleng, atau apapun sejenis celengan di rumah. Setiap selesai sholat subuh atau waktu subuh, isilah kotak tersebut dengan uang, berapapun. Setelah terkumpul cukup, sedekahkan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat mengisi, sertakan doa kepada Allah. Misalnya, Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, berikanlah kami kesehatan. Mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. 2. Mengisi kotak amal yang ada di masjid. Persis setelah subuh berjamaah, untuk lelaki bisa langsung memasukkan sendiri ke kotak amal yang ada di masjid. Sementara untuk kaum perempuan bisa menitipkan sedekahnya pada suami atau anak lelakinya. 3.
kirim atau transfer uang lewat rekening atau dompet digital setelah sholat subuh. Bisa kepada orang tua, keluarga, sahabat yang membutuhkan, lembaga sosial, atau apapun yang dapat bernilai sedekah. 4. Jika di dekat rumah ada keluarga yang kekurangan atau fakir dan miskin, berilah makanan kepada mereka. Bisa juga menyerahkan makanan tersebut kepada panti asuhan, pondok pesantren, tentu saja waktunya setelah subuh, sebelum matahari terbit. 5. Kalau mempunyai kulkas tak terpakai atau lemari untuk makanan dan minuman, simpanlah di luar dekat rumah yang banyak lalu lalang orang-orang. Isi kulkas tersebut setiap pagi atau waktu subuh dengan makanan dan minuman. Tulis di atas kulkas atau lemari tersebut, siapa saja boleh ambil, gratis. 6. Selain uang, barang, atau makanan, sedekah juga bisa dilakukan dengan senyuman. Dalam satu riwayat, senyum kepada sesama muslim itu sudah dianggap sedekah. Maka, mulailah kepada keluarga. Setiap selesai sholat subuh, berikan kepada mereka senyuman terbaik. Dengan memberi senyuman, minimal hal positif akan muncul. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila hidup terbebas dari jeratan hutang, sangatlah nikmat. Apalagi hidup bebas dari riba. Tidak pernah terbayangkan bagaimana bahagianya pengusaha Yogyakarta ini, Saptuari Sugiharto. Pernah berjaya bisnisnya, tapi karena riba, bisnisnya menjadi kacau. Dan musibah terus-menerus menghampirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mengambil pelajaran dari Saptuari Sugiharto bagaimana cara melunasi hutang sebanyak 2 miliar dan lepas dari riba. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Saptuari lahir pada tanggal 8 September 1979 di Yogyakarta. Saptuari adalah seorang pengusaha asal Yogyakarta yang memiliki kedai digital usaha percetakan yang memiliki lebih dari 60 cabang di lebih dari 36 kota. Saptuari adalah alumnus Fakultas Geografi UGM. Hidup Saptuari tidak lepas dari bisnis dan ingin hidup mandiri. Saat dia kuliah di UGM, dia mulai memutar otak. Bagaimana cara agar kuliahnya tidak dibiayai oleh orang tua? Selama kuliah, dia banting tulang, berbisnis kecil-kecilan untuk menopang kehidupan kuliah di Yogyakarta. Mulai dari menjaga koperasi mahasiswa, jualan stiker, bisnis ayam, jualan celana gunung, sampai merchandise cetak ia lakoni demi mendapatkan uang. Bisnisnya yang terakhir, yaitu cetak merchandise, itu cukup matang. Bisnis yang ia geluti sejak 2005 itulah yang ia tekuni selanjutnya. Sampai pada 2009, Saptuari mempunyai cabang usahanya di dekat kampus UGM itu lumayan laris. Cabangnya ini mengontrak sebuah ruko. Sewaktu-waktu, pemilik ruko butuh dana dadakan dan menawari Saptuari untuk membeli ruko yang ia tempati itu seharga 650 juta. Kala itu, Saptuari tidak memiliki duit sebesar itu, dan ia pun tidak tertarik untuk membeli ruko tersebut. Tapi, pemilik ruko mengajari trik supaya bisa memiliki ruko itu walaupun tidak memiliki duit, yaitu dengan cara pinjam ke bank. Inilah awal hidup Saptuari terjerat dengan riba. Setelah ruko tersebut jadi miliknya,
Sabtuari fokus pengembangan bisnis cetak merchandise tersebut. Bisnisnya berjalan, namun bisnisnya terus-menerus mengalami kejadian-kejadian aneh dan datang bertubi-tubi. Ujian pertama, mesin bisnis cetak merchandise yang ia operasikan itu sering mengalami kerusakan. Bordir komputer sering rusak. Ujian datang lagi. Manajernya yang menjadi kepercayaan membawa lari duit usaha yang nilainya puluhan juta. Lalu, ruko tersebut dibobol maling. 12 komputer hilang, laptop, kamera digital pun hilang, dan ruko tersebut mengalami kebakaran. Bukan hanya usaha di ruko itu saja yang kerap kena musibah. Sabtuari pun sering kena musibah. Sabtuari membeli mobil pertamanya dengan cara kredit di leasing. Saat dia nyetir mobil sendirian ke Purwokerto, dia nyemplung di jurang dekat bibir sungai sedalam 5 meter. Kejadian lainnya, dengan mobil kedua yang ia beli dengan kredit di leasing pun terkena musibah juga. Saat parkir di dekat Bandara Adi Sucipto, mobilnya dibobol maling. iPad di dalam mobil pun lenyap. Sabtuari heran, dari ribuan mobil yang parkir, mengapa hanya mobilnya yang dibobol maling? Ternyata bukan hanya Sabtuari saja yang kena musibah, istrinya pun terkena musibah juga. Bersama istrinya, Sabtuari mengaku pernah nangis malam-malam kehilangan duit sebesar 350 juta dalam semalam gara-gara main trading emas. Apesnya, duit tersebut 90% dari hutang. Sejak kejadian itu, Sabtuari mulai terasa gelisah. Puncaknya, saat istrinya berangkat ngaji, menggunakan motor yang ia beli secara kredit, ditabrak orang. Kakinya retak sehingga dia pakai kruk selama 3 bulan. Musibah silih berganti ini belum membuat Sabtuari sadar dan berhijrah. Kemudian, suatu waktu, pada 2014, ada seminar hutang dan riba di Yogyakarta, yang diisi oleh Ustadz Samsul Arifin. Entah kenapa, Sabtuari datang ke seminar itu, tapi dengan rasa berontak dan kalut. Waktu berlanjut. Sewaktu-waktu, Sabtuari bertemu teman pengusaha di Jakarta, dan ditanyakan, apakah ia sudah baca surah Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini mengandung perintah Allah agar meninggalkan riba. Puncak kegelisahan itu membawanya pada titik sadar. Jangan-jangan selama ini kena musibah gara-gara mempraktikkan riba. Akhirnya, Sabtuari bertekad mau punya usaha tanpa riba. Lalu, semua asetnya dijual untuk bayar hutang. Waktu itu, hutangnya ada di 13 titik dengan total 2,1 miliar, baik yang ada riba ataupun tidak. Sabtuari membagikan pengalamannya bagaimana langkah-langkah untuk lepas dari hutang dan riba. Kesatu, bertaubat. Perbanyak sholat taubat dan minta ampunan kepada Allah atas semua dosa yang pernah dilakukan. Kedua, berazam. Bercita-citalah sampai mentok agar dapat melunasi semua hutang. Ketiga, perbaiki ibadah secara total. Memantaskan diri dengan cara ibadah, sholat di awal waktu, secara berjamaah di masjid, agar Allah melirik kita. Keempat, berani melepas aset. Ada 3 pilihan dalam melepas aset, yaitu 1. Amputasi, yaitu langsung jual aset, tidak peduli untung rugi, yang terpenting asetnya dijual untuk bisa melunasi hutang. Kedua, rawat inap, yaitu tidak harus menjual aset, akan tetapi terus berusaha agar hutang segera lunas. Misalnya, ketika punya rumah KPR yang cicilannya selama 15 tahun, dan kita bersungguh-sungguh agar dalam tempo waktu 3 tahun dapat melunasi hutang. Ketiga, rawat jalan, yaitu selesaikan semua hutang sesuai dengan jadwalnya. Misalnya, jika kita punya cicilan motor tersisa 1 tahun lagi, maka motor tersebut tidak harus dijual. Akan tetapi, kita tetap menyelesaikan membayar cicilan sampai selesai. Tapi, jangan pernah lagi membuka akad riba. Kelima, menaikkan pendapatan. Misalnya, kita seorang karyawan yang memiliki jam kerja selama 8 jam, maka kita harus mencari sampingan, bekerja di luar jam kerja agar mendapatkan uang yang lebih untuk dapat melunasi hutang.
Misalnya, dengan cara menjadi ojek online, jualan online, bantu jual rumah orang agar mendapatkan komisi. Keenam, tunda semua kesenangan. Tidak usah ganti handphone baru, tidak usah beli baju baru, tidak usah mengeluarkan uang apapun jika tidak ada manfaatnya. Ketujuh, banyak berdoa. Memperbanyak doa dan juga minta doa ke orang-orang sekitar kita agar dimudahkan dalam melunasi hutang. Kedelapan, sedekah. Bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Misalkan kita baru mendapatkan uang 1 juta, kita sedekahkan 100.000 walaupun kita masih memiliki hutang. Karena hutang orang yang bersedekah akan mendatangkan rezeki. Orang yang bersedekah menjauhi dari bala. Orang yang bersedekah dijamin sehat dan selamat. Selamat berjuang ya, agar kita bisa terbebas dari jeratan hutang dan riba. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.